Pernah dengar dengan beberapa brand yang jualannya terbatas banget? Contoh kayak sepatu Disney ala influencer Instagram atau underwear ala influencer lainnya. Kenapa sih produknya sengaja dibuat sedikit, nggak dibuat banyak aja? Apalagi produk mereka kan sebetulnya bukan produk yang susah diproduksi. Nah, ini hitung-hitungannya dari bisnis yang menjual eksklusivitas macam kayak gini. Anggap aja misalnya mereka sekali produksi 1000. Mereka udah hitung kalau misalnya dengan produksi segini dijamin pasti habis. Kenapa pasti habis? Karena salah satunya adalah mereka tahu kalau jumlah ini lebih sedikit dari animo konsumen. Anggap kita jual barangnya dijual 400.000. Artinya kalau kita punya 1000 barang dan dijual 400.000, maka dalam satu kali launching bakal bisa mendapatkan 400 juta rupiah dan sold out dalam sekian menit. Poin habis dalam sekian menit ini sebenarnya sesuatu yang sangat penting dan diperhitungkan. Karena dengan bikin habis dalam sekian menit, ini bakal bikin pembeli bakal mantengin next launchingnya. Supaya pasti kebagian stok. Pertanyaannya, mungkin banyak teman-teman yang nanya kayak atau berpikir, kenapa sih nextnya nggak dibuat makin banyak aja? Nah, ini sebenarnya sejalan dengan hukum permintaan dan penawaran. Jadi gini, buat yang belum ngerti. Permintaan atau penawaran tuh kayak gini. Kalau misalnya satu barang permintaannya lebih banyak dari penawaran, maka harga akan cenderung stabil, bahkan cenderung makin lama makin naik. Nah, tapi kalau misalnya penawaran lebih banyak daripada permintaan, maka harga cenderung bakal turun. Karena kan supaya barangnya laku. Ibaratnya nih, kalau yang nyari barang teman-teman ada 1000 dan yang jualannya ternyata punya stok 2000, artinya kan ada 1000 yang nggak kejual. Nah, 1000 ini bakal bikin harganya turun. Nah, sedangkan kalau misalnya barang teman-teman yang nyari ada 2000, sedangkan stoknya cuma 1000. Nah, 1000 ini harganya bawa naik. Nah, inilah salah satu alasannya. Karena ini dibikin terbatas, sebetulnya ini bakal bikin harga barang secondnya juga laku gitu. Karena ya orang nggak bisa dapat yang baru, ya udah second pun nggak masalah. Bahkan dengan seperti ini juga bakal bikin banyak spekulan atau calo atau just tip whatever kamu tersebut itu bakal ikut masukan ngeborong dan ngejualin. Yang impactnya apa? Dengan makin banyak yang nyetok juga kan permintaannya makin tinggi, penjualannya makin cepat habis. Kenapa strategi ini berjalan gitu ya? Karena kalau misalnya kita ganti strateginya dari brand-brand eksklusif tersebut, misalnya katakanlah mereka produksinya tambah. Kalau sebelumnya 1000 pasti habis, tapi mereka jualnya cuma 2000. Nah, bisa jadi penjualan 2000 ini bakal bikin penjual barang tersebut nggak langsung sold out. Dan bikin barangnya jadi nggak spesial lagi. Yang akibatnya launching berikutnya juga nggak akan terlalu ditungguin. Dan mungkin bisnisnya bakal jadi berubah. Model bisnisnya jadi sekedar bisnis jualan yang harus nunggu buat ngabisin stok. Kalau secara untung gimana? Nah, ini hitung-hitungannya. Kalau diproduksi 2000 item, anggap yang laku cuma 1.500, harganya tetap sama, 400.000. Penjualannya memang jadi 600 juta. Nah, tapi ada stok 500 piece ini nih yang bikin masalah. Kan nggak mungkin stok ini dibakar supaya jadi habis. Nah, ujung-ujungnya biasanya bakal jadi stok ini yang bikin harganya jadinya nggak bisa dipertahankan terlalu tinggi. Yang sebelumnya mereka bisa menahan harga selalu di atas 400.000, kali ini harganya jadinya bisa harus turun supaya stoknya habis semua. Sekarang kebayangkan kenapa dibuatnya sengaja seterbatas itu? Kalau kalian aliran yang pengennya bikinnya banyak atau aliran eksklusif kayak mereka?